Eh, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terus saja ya, sambil nanti nunggu yang lain hadir. Kita mulai dulu biar nanti ketika jam 8 insya Allah sudah langsung materinya dari Bang Zen. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung di kajian rutin Maktab Rezeki yang diselenggarakan oleh grup Riyadhah yang diasuh oleh Pak Busro dan beberapa teman CTMR yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sapa-sapa dulu. Dan kita ada 7.000. Selamat datang Pak Iman. Pak Iman ini tim panitia IMP kemarin Pak. Keren ini Pak Iman ini. Assalamualaikum, mohon maaf, masih di jalan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jalan soalnya. Siap ya. Memang masih di jalan. Mohon maaf Bang Jen. Iya itu masih di jalan. Oh iya, silakan. Assalamualaikum. Monggo Pak Iman, Masya Allah. Makasih. Ada Bu Dewi Artati. Assalamualaikum Bu Dewi. Ada Abah Mas Nur dari Riau, Pekanbaru. Abah Mas Nur? Sudah nyampe rumah apa belum ini Abah Mas Nur? Oke, Ibu Dewi, monggo. Dewi aslinya mana Ibu Dewi? Dari Dari Kayu Agung Osi. Kayu Agung Osi. Oh iya, mohon maaf, ini mungkin sinyal saya yang keren. Nggak jelas ya tadi. Selamat bergabung Ibu. Iya. Tidak apa-apa Bu. Monggo. Iya. Ya, terima kasih telah bergabung. Kemudian ada Bunda Fitria Juliana. Assalamualaikum Bunda. Oke, selamat bergabung dengan kajian rutin Senin malam yang diadakan oleh grup Riyadhah Abang Mas Nur. Nah, baik Bapak Ibu, kajian malam ini akan disampaikan oleh Pak Bang Zen dari MR Bali, ya, CTMR Bali yang akan menyampaikan materi mengatasi persoalan amanah tanpa persoalan. Jadi memang amanah ini suatu persoalan yang sering berada di sekitar kita. Jadi bagaimana cara mengatasi persoalan amanah tapi tanpa persoalan. Baik, saya persilahkan untuk Bang Zen untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bang Zen. Baik. Cek suara dulu ya. Kedengaran suara saya ya? Alhamdulillah jelas. Jelas ya? Baik. Jelas. Baik, kalau gitu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan, yaitu umur ya. Kata Imam Al-Ghazali, umur itu ibarat modal. Jadi ketika modal kita masih ada atau umur kita masih ada, maka selama itu pula kita masih bisa mengumpulkan pundi-pundi amal untuk bekal akhirat. Dan manakala modal kita atau umur kita sudah habis, maka saat itu pula kita sudah tidak bisa lagi menambah pundi-pundi amal. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga terlimpahkan juga kepada para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pada malam hari ini, sebagaimana undangannya flyer yang telah dibagikan, bahwa tema yang akan saya bawakan malam hari ini adalah mengatasi persoalan tanpa persoalan. Ya, kita ini ya santai aja ya. Ini karena tak lihat juga banyakkan CTMR-nya nih daripada peserta ini. Ada Pak Busro, angkatan TFT saya ini seangkatan kebetulan. Terus Mas Nur juga CTMR ya, TFT 8 ya kalau nggak salah ya. Kemudian Pak Iman juga TFT 8 juga ini. Eh, kita pertama mengenai masalah amanah ya. Mungkin banyaklah di antara kita yang punya amanah ya. Saya nggak ngerti di antara kita ya. Banyak banyak di antara orang ya. Saya nggak ngerti ya. Bapak-bapak yang sini punya amanah nggak, saya nggak ngerti. Tapi sebagian besar memang orang menolak punya amanah. Tapi amanah yang saya sebut di sini adalah yang berkaitan dengan riba ya. Yang saya sebut amanah di riba ya. Kalau cuma amanah tanpa riba itu bukan persoalan ya. Itu meminjam biasa. Tapi yang saya maksud amanah di sini adalah yang berhubungan dengan riba ya. Mungkin perlu kita tanyakan dulu ya. Saya tanya ke bapak-bapak dulu ya. Kira-kira alasan bapak-bapak, atau kalaupun bapak-bapak mungkin nggak punya amanah lah ya. Kira-kira alasan orang-orang itu eh, mencari amanah atau mencari pinjaman, kira-kira apa ya alasannya loh? Mungkin bisa dikomen. Kira-kira apa ya? Kenapa kok orang mencari amanah atau meminjam di bank koperasi? Dan kira-kira apa alasan mereka kira-kira? Mungkin bisa perwakilan satu dua, mungkin bisa ngasih komen. Jadi siapa yang offline? Oh ya nggak apa-apa ya. Yang offline nggak apa-apa ya, karena banyak orang, silakan. Nggak masuk. Ya ini ada yang udah jawab. Bu Fitri Yuliana, karena kebutuhan yang membuat mereka punya amanah. Ya, Pak Rifan juga sejenis ya, karena kebutuhan. Ya, kalau dari dua ini ya, karena kebutuhan. Ya memang betul kebutuhan. Tapi ada hal yang bisa saya ringkas ya. Kalau kebetulan, betul semua orang pasti perlu ya, punya kebutuhan pasti. Tapi ada beberapa alasan secara garis besar ya,
kenapa orang memiliki amanah ya? Kenapa orang memiliki amanah? Yang pertama ya, itu karena sebenarnya ya mohon maaf ya kalau ini tidak tepat bagi Bapak Ibu, mungkin tidak tepat, tapi ini adalah pendapat saya secara garis besar. Kenapa Mohon orang maaf, memiliki mohon maaf Bang ya? Jen, suaranya putus-putus di saya. Apakah di yang lain juga seperti itu? Yang lain fokus nggak? Fokus nggak? Mohon respon dari yang lain, suaranya lancar atau Yang lain gimana? putus? Suaranya Ya, tidak lancar. putus nggak? Itu dari Bunda Zahra sama putus-putus. Di saya juga. Putus juga ya? Ya. Apa ntar saya pindah ke HP aja ya? Saya pindah ke HP aja kalau gitu. Ntar ya saya masuk lewat HP ya. Monggo. Recording in progress. Tes. Lancar nggak sekarang? Lancar. Oke, kalau gitu saya tak lift yang satunya biar nggak menggema. Ada 2 suara, Bang Jen. Ya, mau saya lift satu. Ya. Sekarang lancar ya? Jelas ya? Lancar. Oh, baik. Berarti mungkin laptopnya nih yang ada persoalan. Baik, saya lanjutkan ya. Secara garis besar ya, menurut saya kenapa orang memiliki atau memutuskan mencari amanah ya, mencari hutang dalam bentuk riba ya. Dalam hal ini adalah bank, koperasi, mungkin yang lebih ini lagi pinjol ya, ada apalagi rental keliling itu ya, bank keliling ya. Itu yang pertama karena mereka tidak sabar ingin memiliki sesuatu, tetapi kemampuan masih terbatas. Dalam arti misalkan pengen punya rumah, tapi untuk beli rumah belum cukup. Ya, itu akhirnya pakai KPR. Itu kan juga salah bentuk pinjaman ya. Atau ingin punya kendaraan, uangnya tidak cukup. Juga akhirnya paling gampang ya lewat kredit ya. Itu menjadi amanah juga. Kalau ini mungkin masih bisa dimaklumi kalau memang tidak ada jalan keluar sama sekali ya. Atau mungkin karena kebutuhan mendesak, kalau nggak punya rumah mungkin penggunanya bisa lebih besar dan seterusnya ya. Walaupun tetap secara ini nggak bisa dibenarkan ya. Kalau secara agama riba tetap haram ya. Tapi untuk kondisi tentu ya semoga Allah memaafkan kan gitu ya. Kemudian yang kedua, karena ingin memenuhi gaya hidup. Yang ini sebenarnya mirip dengan yang tadi ya. Sebenarnya sama-sama tidak sabar. Cuma kalau yang tadi yang pertama itu hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, cuma karena ingin segera ya. Tetapi kalau yang kedua ini
memenuhi gaya hidup berarti sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dalam arti mungkin sudah punya rumah, tapi ingin punya rumah yang lebih besar, lebih mewah. Karena belum punya uang, akhirnya pinjam bank juga, gitu ya. Begitu pula ingin punya kendaraan, mungkin sudah punya kendaraan, cuma mungkin nggak puas karena belum bagus kendaraannya ya. Akhirnya untuk memenuhi gaya hidup, ya ambil amanah agar dapat yang lebih bagus gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu karena ketidaktahuan ada pintu-pintu rezeki lain. Nah, kalau kita di Magnet Rezeki, insya Allah kita sudah punya banyak jurus ya. Semestinya bagi yang sudah mengenal ilmu Magnet Rezeki, nggak perlu lagi nih ya, amanah ini diambil ya. Kalau yang sudah punya ya stop, gitu ya. Nah, itu kira-kira ya, kenapa orang memiliki amanah, menurut saya itu ada 3 sebab ya. Nah, sekarang eh, kenapa kita harus hindari amanah? Kan itu ya. Sebelum kita bagaimana mengatasinya kan, kita harus tahu dulu kenapa kita harus hindari amanah. Yang pertama jelas karena Allah yang melarang ya. Karena memang riba itu ya sesuatu yang diharamkan Allah. Sebenarnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 275. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka Bapak Ibu, kenapa kok Allah yang disebut di sini kok jual beli ya? Ya karena jual beli itu banyak berkahnya ya. Kan jual beli pada dasarnya kan menolong orang ya. Dan kita bisa lihat di apa namanya? Di data umat zaman dulu ya, para sahabat, bahwa mereka yang kaya raya ya para pedagang kan jual beli ya. Sebut saja salah satu konglomerat zaman itu ya, Abdurrahman bin Auf. Kan pedagang ya. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf itu melebihi kekayaan dari semua para sahabat. Dan coba kita lihat di berita-berita ya. Misalkan 10 orang terkaya di Indonesia atau 100 orang terkaya di dunia. Ya mereka pengusaha ya. Pengusaha kan jual juga kan, jual cuma ya ada jual barang, ada jual jasa ya. Itu nggak ada orang orang terkaya di Indonesia misalkan pegawai negeri, nggak ada ceritanya. TNI nggak ada ceritanya ya. Makanya itulah ya, jual beli memang ada berkah di situ. Itu yang pertama ya, bahwa Allah mengharamkan riba. Ini mohon di mood ya, siapa ini yang ya. Oke, saya lanjut. Yang pertama Allah mengharamkan riba ya. Kenapa kita harus menghindari amanah? Kedua, sesungguhnya kata Rasulullah ya, amanah itu sesuatu yang membinasakan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkanlah 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang pertama syirik, yaitu menyekutukan Allah. Kedua, berbuat sihir. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa tanpa hak ya. Tapi tanpa alasan ya, membunuh itu nggak boleh, termasuk juga ada dosa berat juga. Kemudian yang 4, memakan harta riba. Jadi harta riba ini, memakan harta riba ternyata salah satu sumber kebinasaan. Kemudian kelima, makan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, melarikan diri dari medan perang. Jadi melarikan diri dari medan perang tidak boleh juga itu.
bisa, bahkan hukumnya bisa dibunuh, boleh itu. Kalau zaman Rasulullah ya, kalau melarikan diri dari medan perang bisa dibunuh. Kemudian yang ketujuh, menuduh wanita mukmin yang baik itu berbuat zina. Dalam arti ini ya biasa tanpa saksi ya, karena kita di ketika kita menuduh seorang zina itu harus punya saksi. Nah ini menuduh wanita mukmin berzina ya. Ya kira-kira dua itu ya. Sebenarnya kalau hadis tentang riba ini banyak sekali. Salah satunya ini ya. Kemudian yang mungkin yang sering populer, yang mungkin Bapak Ibu sering dengar, bahwa sesungguhnya eh, riba itu memiliki 70 pintu, dan yang terendah atau yang paling kecil adalah dosanya itu setara atau sama dengan menzinai ibu kandungnya sendiri ya. Mungkin itu yang sering Bapak Ibu dengar ya, itu hadis yang paling populer mungkin. Tapi yang dimaksud 70 ini bukan berarti pintu riba itu 70, enggak seperti itu. 70 itu kalau menurut apa ya, bahasa Arab itu karena banyak, maka kalau di Arab itu menggunakan angka 7. Jadi misalkan nyebut 70, 72, 73 itu berarti banyak itu maksudnya. Karena memang beberapa hadis ada yang bilang 70, ada yang bilang 72, ada bilang 73 gitu ya. Ya, itu ya cukup dua itu aja ya, kenapa kita harus menghindari riba. Nah, sekarang baru kita lanjut ke kenapa riba itu harus kita hindari ya, atau apa sebab atau kira-kira ya bahaya bahaya ketika kita mengambil amanah berupa riba gitu, kira-kira seperti itu ya. Kalau menurut Al-Quran yang pertama ini ya, saya sebutin satu aja. Riba itu tidak akan menambah harta, kata Allah. Itu di surat Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi menurut Allah, riba itu tidak menambah harta. Walaupun mungkin bisa saja menambah harta, tapi menurut pandangan Allah tidak. Yang menambah harta justru menurut Allah ya zakat itu ya. Zakat, sedekah itu melipat gandakan pahala ya. Oke, itu menurut Al-Quran. Sekarang kita beralih ke keseharian aja, realita keseharian. Apalagi bahaya atau efek samping ya kalau orang bilang ketika kita memiliki amanah. Yaitu kedua, tadi kan pertama ya, kedua menimbulkan permusuhan di antara kita dengan teman-teman kita. Coba kalau Bapak Ibu punya pinjem ke teman ya, pinjam ke teman, terutama riba ini ya, saya sebut riba ya. Biasanya kan udah umum ya, atau koperasi ya. Biasanya yang ditagih lebih galak daripada yang nagih ya. Itu udah umum ya. Nah, sering banyak parodi tuh di Facebook atau di YouTube atau di mana tuh banyak parodi seperti itu ya. Bahwa yang ditagih malah lebih galak dari yang nagih gitu ya. Hanya karena utang pinjam-pinjam akhirnya persahabatan jadi nggak baik, jadi putus, bahkan bisa jadi musuh. Bahkan tidak jarang loh, karena utang-utang menimbulkan pembunuhan. Ini banyak terjadi. Itu bahayanya riba. Kemudian yang berikutnya, menumbuhkan mental boros atau tidak hemat dan tidak rajin atau malas ya kalau bahasa tidak disebutkan ya. Kenapa demikian? Ya karena ketika kita pengen sesuatu ya kita pinjem, kan menjadi ini ya,
menjadi boros seharusnya bisa apa ya? Nggak perlu kita mengeluarkan uang tambahan berupa bunga ya, kalau riba kan ada bunga ya. Tapi kita kena bunga ya tiap bulan, kan menjadi boros itu jadinya. Terus karena mungkin sekarang pinjaman online atau apa begitu mudahnya ya. Jadi apa-apa, pengen apa-apa yang pikiran pendek ya, langsung pinjem kan jadi boros. Padahal kita nggak perlu, tapi kan ada iming-iming gampang pengembaliannya dan seterusnya, menjadi boros jadinya itu. Dan juga menjadi pemalas. Malas itu dalam arti, lah ngapain sih kita kerja keras, toh juga nyicil bisa kan. Jadi secara tidak langsung juga menimbulkan efek tidak rajin ya, karena apa-apa digampangkan ya. Itu kemudian ini yang paling banyak dialami orang-orang. Kalau bahasa tidak disebut katanya ya tambah miskin lah, atau bahkan bisa stres gitu ya. Kenapa tambah miskin? Ya mungkin Bapak Ibu sering ya sering dengar bank mengeluarkan surat lelang, dilelang tanah ini, dilelang rumah ini. Yaitu karena mereka tidak mau bayar bank. Kalau mereka mau bayar bank ya pasti nggak mungkin dilelang kan gitu. Berarti kenapa? Berarti bukannya tambah harta, tapi tambah malah berkurang hartanya kan gitu. Ya masih syukur nggak sampai stres ya. Kadang kan orang karena terlilit hutang ya, mohon maaf ya tidak disebut kata ini biar lebih gampang apa ya menerimanya aja ya. Akhirnya orang stres, bahkan ada yang bunuh diri ya. Itulah bahaya-bahaya ketika kita melakukan pinjaman dengan riba ya. Bank, operasi, rentenir, pinjol ya itu, dan seterusnya. Kemudian ya, lalu bagaimana kalau sudah terlanjur? Bagaimana cara mengatasinya? Kan itu yang paling penting. Yang paling penting itu ya. Ya, yang pertama kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya karena sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa itu kesalahan kita, kalau itu eh, karena perbuatan kita, ya sudah kita terima saja, bersyukur bahwa semua itu terjadi juga atas izin Allah ya. Semoga jika kita berhenti, ya Allah akan memberikan rezeki yang lebih baik. Ibaratnya ya anggap aja bungkus permen lah ini ya, karena sudah mungkin sudah terlanjur ya, gimana lagi kan sudah terjadi ya. Kalau kata Rasulullah kan, kalau dapat sesuatu tidak baik kan, alhamdulillah ala kulli hal ya. Ya pokoknya bersyukur aja lah pertama. Bersyukur saja bahwa memang itu sesuatu terjadi sudah memang mungkin takdir kita atau atas izin Allah, walaupun itu juga tidak terlepas dari kesalahan kita sendiri. Kemudian yang kedua apa? Ya tidak lain adalah stop ya. Stop dan taubat, bahwa kita sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena Allah sendiri sudah menyatakan bahwa riba itu diharamkan, maka kita harus stop dan kita sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Mohon ampun. Mohon ampun. Maka ketika kita mohon ampun, maka Allah berikan rezeki ya yang banyak, anak-anak yang banyak, kebun yang luas ya. Seperti di surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya. Ya, ini adalah jurus pencari rezeki ya. Nggak perlu saya ulang ya. Itu ya. Ketika kita menyadari bahwa itu sebuah dosa, kita mohon ampun, maka Allah akan berikan harta yang banyak. Anak-anak, kebun-kebun, dan seterusnya ya. Saya akan sedikit cerita ya terkait dengan masalah dosa ya. Kan dosa ini kan adalah perisai rezeki, sehingga rezeki itu tidak sampai ke kita ya. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Musa ya. Saat itu musim kering.
Maka Nabi Musa bersama umatnya pergi ke tanah lapang, memohon hujan kepada Allah. Memohon hujan kepada Allah. Tetapi Nabi Musa itu bolak-balik berdoa bersama umatnya. Tidak dikabulkan Allah. Tidak juga turun hujan. Kemudian karena penasaran, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa enggak engkau turunkan hujan? Gitu. Kemudian Allah bilang ke Nabi Musa, karena ada di antara umatmu, hai Musa, ada yang melakukan dosa selama 40 tahun. Hanya satu orang yang di situ. Ada satu umatmu yang masih melakukan dosa selama 40 tahun. Maka solusinya kamu usir orang tersebut. Kamu usir orang tersebut sehingga aku berikan hujan lah, kurang lebih seperti itu. Maka karena sudah dengar perintah dari Allah atau informasi dari Allah ya, bahwa nggak bisa turun hujan karena ada seorang pendosa ya, maka kemudian Nabi Musa berseru kepada umatnya, wahai umatku, ternyata kita berdoa tidak dikabulkan Allah, nggak turun-turun hujan, karena ada salah satu di antara kalian yang berbuat dosa selama 40 tahun. Maka aku minta kepada kalian yang merasa memiliki dosa, kalian keluar dari negeri ini. Jadi istilahnya diusir gitu ya. Ya nggak ada yang berani menunjukkan saya gitu, nggak ada. Ya palingnya pandang-pandangan ya biasa. Kalau ketika orang bertanya sesuatu nggak ada yang ngaku, pasti kan paling itu yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, yang orang yang berdosa ini ya, dia dalam hati kemudian kepada Allah begini, ya Allah, Engkau telah menutupi dosaku selama 40 tahun. Apakah Engkau akan membuka aibku di depan saudara-saudaraku? Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku. Gitu. Maka saat itu juga Bapak Ibu, setelah orang yang berdosa ini mohon ampun ya, kemudian langsung diturunkan hujan yang lebat saat itu juga. Maka kemudian Nabi Musa heran, ya juga termasuk ya umat yang lain ya, heran. Loh, kok belum ada yang keluar, belum ada yang mengaku, belum ada yang istilahnya pergi dari sini, kok sudah turun hujan gitu. Nabi Musa bertanya kepada Allah seperti itu. Ya Allah, kenapa nggak turun hujan padahal belum ada yang keluar dari umatku itu. Maksudnya keluar dari negeri ya. Kemudian Allah menjawab, karena orang tersebut, hamba tersebut sudah memohon ampun dan aku telah mengampuninya. Gitu. Jadi hanya perbuatan satu orang ya, gitu mohon ampun, langsung Allah turunkan hujan. Jadi ini sekali ya, sangat sangat sesuai dengan jurus perisai rezeki yang ada di Makta rezeki. Kemudian apa setelah tobatnya? Bersyukur sudah, tobat sudah, maka tinggal yang ketiga, yaitu mohon pertolongan Allah. Ya siapa lagi yang bisa menolong kita kalau bukan Allah? Kan begitu ya. Dan ternyata Bapak Ibu, minta pertolongan itu, Allah itu sebenarnya sangat dekat dengan minta pertolongan Allah. Di manakah itu? Di atas sajadah. Minta pertolongan Allah itu sangat dekat, cukup di atas sajadah. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 45 ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat.
Dan sholat ini sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi ternyata Bapak Ibu, sholat itu adalah salah satu eh, jalan kita, ya. Jalan kita untuk mohon pertolongan kepada Allah. Dari apa? Ya dari semua permasalahan kita. Bukan ya diantaranya karena kita lagi bahas ini ya, termasuk amanah ini ya. Ya siapa lagi kalau ke sesama manusia nggak bisa ke ini, ya hanya Allah. Karena kata dalam firman lainnya kan, ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kan gitu ya. Dan janji Allah pasti dipenuhi. Insya Allah gitu. Ya ini mungkin kalau secara materi mungkin seperti itu ya. Dan saya akan eh, sedikit apa ya, cerita pengalaman saya ya. Saya pun ya termasuk orang yang punya amal. Saya sebenarnya apa ya, di awal jadi PNS sebenarnya enak sebenarnya, masuk tanpa tes gitu ya. Tapi saya terjebaknya gitu baru jadi PNS ya. Ada orang berkata demikian. Kalau PNS nggak ngutang tuh nggak akan punya apa-apa itu. Dan kok herannya saya mengiyakan itu. Akhirnya dari situ saya terjebak eh, amanah ya, terjebak. Ketika pengen apa-apa pinjam lagi, pengen apa lagi, tanda tangan lagi. Akhirnya terus nambah itu. Akhirnya sampai suatu ketika saya sampai apa ya? Saya anggap sebagai titik nadir terendah gitu ya. Sampai tahun 2000 berapa ya? 2019-an kira-kira. Saya dari gaji total mungkin saat itu sekitar, kalau di total gaji saya waktu itu mungkin sekitar 5 jutaan ya. Sisa gaji saya mungkin sekitar 500-an. Jadi tidak gampang menjalani hidup saat itu ya. Paling 1 minggu pertama sudah habis tuh gaji kalau cuma segitu itu ya. Akhirnya ya minggu kedua dan seterusnya itu ya tahu sendirilah, puyeng. Puyeng ya. Bahkan ya sempat stres juga saya waktu itu. Sampai apa ya, muntah-muntah itu nggak bisa, minum aja sampai muntah-muntah saya nggak bisa saat itu. Terus apa yang saya lakukan waktu itu? Ya akhirnya saya harus sadar. Ya sebenarnya saya pinjam ini sih bukan untuk foya-foya, bukan untuk foya-foya kalau saya terusan. Saya pinjam untuk bisnis. Saya tiap pinjam itu untuk mau apa tuh? tiap kali pinjam ya banyak, sebagian besar untuk bisnis, tapi ya itu nggak berhasil. Akhirnya Boleh. terus berlama, akhirnya numpuk gitu. Akhirnya saya sadar, akhirnya mungkin saya sadari, apa karena saya modalnya dari riba ya sehingga saya nggak berhasil sampai kayak gini ya gitu. Saya terus merenung waktu saat itu. Saya merenung. Mungkin oh ya, mungkin ini satu-satunya yang tidak baik saya lakukan. Maka saya saat itu langsung berhenti. Saya langsung berhenti. Bisnis saya yang tadinya menggunakan saya hentikan semuanya. Saya hentikan semua walaupun masih orang bilang ya masih kalah ya. Pasti belum untung gitu ya. Saya hentikan, akhirnya mohon ampun. Akhirnya nggak beda lama setelah itu mulai ada perbaikan. Dari tadinya staff, ya alhamdulillah terus naik jadi kasih. Habis itu ya adalah tambahan dikit-dikit, akhirnya tambah bernafas lega dikit. Terus kemudian dimutasi dari mutasi ke jenis lain, naik lagi. Ya alhamdulillah cukup lah sekarang. Ya cukup. Jadi Bapak Ibu,
Tetapi jangan dipikir ya bahwa pertolongan itu ketika kita punya amanah, kita minta tolong kepada Allah, kemudian Allah lunasi amanah itu. Tidak seperti itu. Ya, itu salah satunya. Bisa jadi memang kemudian ada orang yang ujuk-ujuk kasih uang untuk lunasin. Ya alhamdulillah kalau seperti itu kan. Tetapi kata Ustadz Nasrullah pun ketika ada seorang ibu datang ke Ustadz, enggak enggak juga dikasih uang. Kan cuma dinasehati ini. Kemudian apa yang terjadi? Dikasih tenggang ibu tersebut. Ya, saya cerita lengkapnya enggak gitu inilah karena panjang ya, tapi kurang lebih seperti itu. Eh, Ibu itu ternyata kemudian dikasih tenggang waktu ya, makanya diundur pembayarnya. Dia datang lagi ke Ustadz Nasrullah. Ya Ustadz ini. Terus ditanya, terus apa yang terjadi? Saya dikasih tenggang, ya itu kan juga rezeki, dikasih tenggang waktu itu kan juga rezeki gitu. Jadi jangan maksa Allah ketika kita punya amanah, minta amanah kita lunas. Ya kalau lunas ya alhamdulillah kan gitu. Memang sih ada juga orang seperti itu ada, betul ada. Tapi ada juga yang kemudian di itu apa namanya? Dikasih tenggang waktu ada. Ada juga yang kemudian dikasih usaha lain atau usahanya tiba-tiba berhasil sehingga bisa membayar cicilannya. Nah, saya termasuk yang itu. Walaupun saya bukan usaha ya, saya pegawai. Alhamdulillah saya setelah itu ada kenaikan jabatan, akhirnya kenaikan tunjangan ya akhirnya. Ya alhamdulillah mencukupi untuk membayar angsuran yang menumpuk selama sekian tahun ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi artinya bahwa ketika kita pasrah kepada Allah, ketika kita menyadari, ketika kita mohon ampun, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak kita sangka. Saya pun tidak tahu kalau jalan keluar yang Allah berikan kepada saya seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Saya pokoknya pasrah aja udah. Ya Allah, saya mohon ampun gitu aja pun. Saya nggak, pokoknya mohon ampun aja gitu aja. Dan alhamdulillah seperti itu. Jadi saya dimampukan untuk membayar angsuran tiap bulan sehingga untuk ngangsur cukup, untuk nafkah keluarga juga cukup, dan seterusnya ya. Ya mungkin ini saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Eh, Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang mungkin pernah juga punya amanah, boleh juga sharing ya, karena tema kita hari ini kan bincang-bincang santai ya. Jadi siapapun yang mungkin pernah punya amanah dan sekarang sudah membaik keadaannya, boleh juga sharing ya, biar kita semua bisa saling berbagi pengalaman. Mungkin kurang lebihnya demikian ya. Eh, saya kembalikan dulu ke Pak Rifan ya. Nanti mungkin bisa sambil kita diskusi, sharing pengalaman dan seterusnya ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Rifan ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya luar biasa malam hari ini. Baik Bapak Ibu, setelah penyampaian materi tadi, saya buka untuk pertanyaannya. Semoga Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan bisa di kolom chat atau bisa langsung open mic. Kalau mau open kamera juga dipersilahkan. Ada pertanyaan itu Pak Rifan di kolom chat. Oh iya, bentar saya lihat dulu Mbak. Dari Bunda Iis. Dari Bunda Iis ya. Bunda Iis tadi kayaknya sepertinya apa namanya resume tuh. Bukan Yang ya? paling Ada atas Pak. Oh yang paling atas. Yang paling atas.
Oh ya. Eh, Tadi menyampaikan ketika materi ya yang 7 dosa besar yang menurut hadis tadi, syirik, musyrik, kemudian nomor 3 memakan harta riba, nomor 4 makan harta yatim, nomor 5 itu tadi apa Bang Jen ya? Nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dan nomor 6 setelah memakan harta yatim. Nah, dari awal aja ya. Oh iya. Yang pertama kan dari awal aja kalau langsung ke ini. Yang pertama itu syirik, ya syirik yang pertama ya. Syirik kan menyebutkan Allah ya, jelas itu. Kemudian sihir, ya lakukan sihir. Ya ini sihir ini bisa kita pelakunya, bisa juga kita yang minta bantuan sihir kepada orang itu sama-sama berbuat sihir kan gitu. Kemudian yang ketiga membunuh tanpa hak gitu ya. Tanpa hak, kalau diperang kan nggak apa-apa, tapi kalau membunuh tanpa alasan itu yang dilarang kan gitu. Kemudian yang keempat memakan harta riba. Oh, yang kelima tadi ditanya ya. Kelima itu anak yatim, makan harta anak yatim. Yang kelima. Yang keenam melarikan diri dari medan perang. Yang keenam. Yang ketujuh menuduh wanita mukmin yang baik berzina. Sudah hafal ya? Itu hadis dari Bukhari. Ada di Sahih kitab Sahih Bukhari. Oke, saya ulang ya. Yang pertama 7 dosa besar. Yang pertama syirik, sihir, membunuh tanpa alasan, jelas. Memakan harta riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dari perang, dan menuduh perempuan baik-baik berzina. Itu ya. Iya. Oke, siap. Baik, itu tadi jawaban dari Bang Jen. Kalau ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Bawahnya masih ada Pak Irfan untuk Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Apa betul seperti itu Ustadz? Oh iya. Apa benar ayatnya itu ya? Apakah ayatnya itu Ar-Rum 39 tentang riba? Ar-Rum ayat 39. Iya. Apakah benar seperti itu? Bisa buka di Al-Quran masing-masing ya kalau memang meragukan ya. Tapi yang tadi yang saya kan ini apa namanya? Artinya aja saya bacakan kan. Dan sesuatu riba tambahan ini artinya. Yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah ya. Jadi tidak bertambah dalam pandangan Allah gitu ya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi di surat Ar-Rum ayat 39. Boleh dibuka di Al-Quran masing-masing ya kalau masih ragu ya. Saya yakin sama lah ini. Kalaupun mungkin beda bahasa, biasanya 1-2 kata beda, tapi secara keseluruhan biasanya sama. Biasanya beda ini pembahasaan biasanya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan berikutnya. Ini ada Bu Siana dari Aceh Singkil, ada Bu Sulengsi Pekanbaru, dengan Ujang, Bu Heni, Dewi, Mas Nur, Bunda Fitri, Bunda Am, kemudian Bunda Luki,
tadi, Bunda Lestari, Bunda Mulia. Nah, Bunda Mulia Cianjur kemarin ketemu ya. Keren. Tim Cianjur luar biasa, keren. Dan ada Bunda Mubarok, Bunda Suprapti, Bunda Nur, Bunda Nur Jaridem, Bunda Nur Laila, Kang Saroni. Timnya kompak banget ini, sama Kang Gun ini, luar biasa. Bunda Khairia, Bunda Rifla, Bunda Ai, Bunda Ani. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, monggo saya persilakan. Lalu ada dari Pak Busro, monggo Pak Busro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Revan atas waktu yang disampaikan, diberikan. Ini saya hanya mau menyampaikan informasi aja. Alhamdulillah pada kesempatan ini kajian kita diisi oleh ZTMR dari Pulau Bali. Terima kasih Bang Jen atas waktunya dan materinya. Luar biasa dahsyat karena memang amanah, terutama amanah yang pakai riba, itu hampir kita semua itu merasakan, mengalami. Dan itu memang perlu ada kajian khusus tentang amanah itu. Bagaimana cara mengatasinya, kalau bisa sih bagaimana cara menghindarinya juga. Ada tips untuk menghindari agar tidak terjebak dalam persoalan amanah yang riba ini. Ya, untuk pekan depan, untuk Senin depan, insya Allah, karena sebenarnya saya inginnya Bu Ria ini yang ngisi Senin depan, karena Bu Rianya sedang sangat-sangat penuh kegiatannya. Tapi terima kasih juga Bu Ria pada malam hari ini menyempatkan diri untuk bisa hadir di ruang Zoom kita. Pekan depan kita akan mengundang ZTMR dari Cianjur. Untuk materinya beliau masih belum memberikan, namun 2 pekan ke depan, untuk pekan depan itu tanggal 27, tanggal 4 Desember insya Allah dari ZTMR Bandung ini akan membahas tentang MR for Parenting. Kurang jelas, Jadi karena kenapa kurang keras? Suaranya kurang keras ya Pak? Halo? Ya, sudah. Ya. Insya Allah tanggal 4 Desember itu kita akan mengundang ZTMR dari Bandung, seorang guru dari SDKR, Sekolah Dahsyat Khairul Razikin, akan menyampaikan materi tentang parenting. Karena ya kita tahu zaman sekarang anak-anak sekolah pada perlu untuk pembekalan pembekalan mindset atau pembekalan mental, karena kehidupan anak-anak lebih banyak di rumah daripada di luar rumah, di sekolah. Walaupun itu yang namanya boarding school, tetap peran orang tua itu sangatlah penting. Maka dari itu tanggal 4 Desember nanti kita akan membahas tentang peran serta orang tua dalam mengarahkan putra-putrinya untuk meraih masa depan yang bersinar cemerlang. Jadi untuk kegiatan ke depan hanya sampai tanggal 4 yang sudah terjadwal. Insya Allah nanti setelah tanggal 15 Desember, Bunda Khairia, Bunda Ria akan juga mengisi di ruang ini tentang
keuangan, pentingnya mengelola keuangan dalam keluarga. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan materi malam ini, materi tentang amanah. Karena amanah seperti yang disampaikan oleh Bang Jen tadi, kenapa kok sampai melakukan amanah? Pertama, karena kebutuhan dan tidak tepatnya dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, karena gaya hidup dan seterusnya. Semua itu karena pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Maka dari itu nanti saya mohon kepada Bunda Khairiah untuk mengisi di kajian Zoom kita membahas materi tentang keuangan atau pengelolaan keuangan keluarga yang syariah dan sehat. Jadi dari saya cuma itu Pak Rifan. Untuk terima kasih untuk waktunya dan untuk Bapak Ibu semua terima kasih atas kesediaan hadir di ruang pertemuan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaannya terkait dengan materi atau mungkin bisa di luar materi ya, Bang Zen ya? Bisa. Atau saya tambahin dikit ya. Tadi terkait mungkin tip atau trik untuk menghindari amanah ya. Ya nanti untuk lebih detailnya minggu depan ya, yang Bu Hariah ya untuk keuangan. Oke, itu aja Pak. Secara garis besar ya, tips untuk menghindari amanah, kita kan ini sudah ini ya pengamal ilmu magnetik semua ya. Yang pertama, praktekkan jurus-jurus ilmu magnetik ya, dari landasannya ya takwa ya. Ya takwanya benar-benar takwa. Jangan pilih lagi ini sunnah, ini wajib gitu ya. Yes. Apa yang diperintahkan Allah jalankan ya. Sholat sunnahnya, tahajudnya kan semua itu ada janji-janji Allah di dalam surat-surat ibadah-ibadah lainnya itu ya. Kalau sholat tahajud akan ditinggikan derajatnya, akan diampuni dan seterusnya ya. Dibilang kalau kita bersedekah akan dapat gandakan pahalanya, dikalikan bukan sampai 700 kali balasannya kan itu. Jadi apa yang dijanjikan Allah ya kita laksanakan. Nggak usah lihat lagi mana wajib mana sunnah. Selama kita mampu laksanakan. Ya, itu kalau dari segi ibadah ya. Belum lagi dari paradox of Candy, bagaimana ketika kita menerima musibah kita bisa mengucapkan wow keren ya, alhamdulillah ini gitu ya. Itu kan beberapa jurus rezeki yang insya Allah bisa mendatangkan rezeki yang ajaib kepada kita ya, sehingga kita tidak perlu berurusan dengan namanya riba. Kemudian yang kedua ya, kita kan mungkin bagi para SBMR, para WR sudah tahu lah ya bahwa komunitas kita punya dinar, virosikin sama MR Gold ya. Nah, caranya gimana? Agar kita terhindar dari riba, maka kita simpan uang kita dalam bentuk emas ya. Karena banyak pilihan ya. Tabung aja sesuai kemampuan kita. Kalau mampu nabungnya 50.000, ya beli MR Gold yang paling kecil tuh bisa itu tiap bulan. Mampunya 1 juta misalkan, jadikanlah dinar yang seperempat dinar ya, seperempat dinar sih 1 juta lebih dikit ya. Ini sesuai kemampuan. Kenapa demikian? Karena nilai emas itu ya dari tahun ke tahun itu cenderung naik
cenderung naik. Banyak sekali sejarah catatan-catatan yang mungkin sering disebar oleh para SPMR. Tahun sekian harga emas sekian, tahun segini, tahun sekarang harga segini, kan lonjak drastis sekali itu ya. Jadi ketika kita menabung emas, maka tahun demi tahun bisa kita simpan. Nah, saat itu pula kita bisa membeli keperluan kita tanpa perlu harus berurusan dengan riba. Ya mungkin untuk penjelasan tentang keuangan keluarga yang sehat, yang Islami, ya nanti biar bulan depan, minggu depan aja yang disampaikan oleh Bunda Khairiah ya, kalau salah tadi ya. Ya mungkin aja tambahan dari saya. Silakan dilanjut. Oke, terima kasih Bang Den. Tambahannya yang mantap ini ya. Jadi sekilas nanti disampaikan sebelum nanti akan disampaikan lebih detail lagi ya. Memang kita tergabung di sini juga karena ilmu rahmat rezeki. Kalau kita praktek, insya Allah Allah yang akan membantu kita dalam menyelesaikan. Oke. Baik, Bapak Ibu, ada yang menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Ini sebenarnya saya penasaran dengan Bunda Siana ini. Pakai jaket ini posisinya di mana, Bunda? Afan, lagi BIMTEK. Oh, gitu. Lagi BIMTEK, terus ini diajak makan bakso sama kawan-kawan. Jadi hikmahnya, Masya Allah ya, hikmahnya nggak berangkat IMT, ternyata memang Allah setting, saya harus ikut pelatihan untuk pembuatan laporan koperasi, seperti itu. Jadi ya mulainya kemarin, gitu. Mulai kemarin sampai besok. Terus juga membersamai teman-teman yang sedang giroh-girohnya alumni THMR angkatan pertama. Ya meskipun dalam hati menangis ingin hadir di MT, tapi itulah skenario Allah. Ya jalani, insya Allah yang terbaik untuk saya. Gitu. Jadi ini sedang di luar, mohon maaf. Masya Allah. Terima kasih. Yeah. Silakan dilanjutkan Bu Uda. Baik. Apa Mas Nur sudah sampai di Pekanbaru atau masih perjalanan ini ya? Atau masih di Jakarta? Apa Mas Nur? Oke, baik Bapak Ibu, ini masih ada waktu, masih belum jam 9 ya, sesuai dengan itu sampai setengah 10. Baik, monggo silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan lagi kah? Oke. Sudah. Oke. Siapa abang saya ini, Bang Saroni. Assalamualaikum Bang Saroni. Memantaukah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suara saya lagi keren. Mohon izin Mbak Paripan, karena suaranya lagi keren ini. Keren. Sukses, acaranya luar biasa, sukses. Amin ya Allah. Kali konser sudah konser ini Bang Roni. Iya. Mohon maaf Paripan, kurang dimuliakan dan dibahagiakan juga teman-teman semua ya.
Ya, terima kasih, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Roni. Semoga lebih sehat, siap untuk beraktivitas kembali. Siap, terima kasih. Doa yang sama buat semuanya. Amin, amin, amin. Amin. Bang Jen, terima kasih ilmunya Bang Jen. Sama-sama Pak Sahroni, semoga segera sehat kembali. Amin. Abah Busro sampai jam berapa, Abah Busro? Alhamdulillah tadi sampai rumah jam 12. Masya Allah, seharian ya naik mobil. Iya. Tapi dahsyat Kang. Dahsyat. Alhamdulillah. Itulah Energi MT luar biasa. Ya. Berarti Pak Busro izin sehari tadi ya, berarti ya? Enggak, saya udah nggak kerja lagi Bang Jen. Oh, udah pensiun? Oh, nggak pensiun, saya masih aktif, tapi saya sudah nggak kerja lagi. Sekarang saya ke kantor itu untuk membersihkan dosa-dosa kita yang tidak bisa dihapuskan oleh puasa, oleh sholat, oleh apa, hanya bisa dihapuskan dengan apa ya, kegiatan kita di kantor. Dengan cara memuliakan dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita di kantor itu. Mantap, mantap, mantap. Mantap, Ilmunya mantap, MT. Keren, keren, keren. Oke, silakan Pak Rifan dilanjut. Oke, Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Rifan. Itu Pak Iman mau bicara Pak Irfan. Oh iya, silakan Pak Iman. Assalamualaikum Pak Rifan. Mohon maaf off kamera nih, baru sampai rumah. Ini. Alhamdulillah sampai, baru sampai. Ini Pak Rifan. Ini saya ada teman-teman ya, mewakili teman-teman lah. Ini ada beberapa yang punya amanah, ya kan? Tapi ya mohon maaf belum terselesaikan dengan baik lah amanahnya. Jadi kadang-kadang mereka itu ada rasa ya namanya maaf ya, didatengin oleh DC kan, didatengin oleh DC, didatengin oleh orang-orang yang ya begitulah. Nah mereka rada ya biasalah rada nggak nyaman, rada rasa nggak apa sih, nggak secure ya, nggak aman gitu ya. Nah, itu kadang-kadang menimbulkan kekurang tauhidan apa tauhidnya, kekurangan tauhidnya sama Allah. Itu gimana ya Pak Rifan untuk mengatasinya? Pak Rifan, Pak Bang Zen untuk mengatasinya. Kadang-kadang mereka pada cerita sama saya, ya alhamdulillah karena saya berusaha hidup tidak apa ya amanah orang tua ya dulu ya, tidak boleh amanah. Alhamdulillah walaupun hidup saya nggak mewah, sederhana, tapi alhamdulillah hati tenang, nggak punya amanah. Nah itu kadang-kadang saya memberitahu teman-temannya itu bagaimana Pak Bang ini udah sholat taubat sudah, terus sudah sholat hajat mereka sudah gitu kan. Ya kayak gitulah Pak Zen. Memang sih ada yang apa ya, yang terlunasi ada, alhamdulillah dalam waktu 1 bulan 2 bulan terregister. Jadi dapat dari dispensasi dari apa bank ya, ada juga alhamdulillah. Tapi lebih banyaknya itu yang ya masih kondisi apa ya, proses gitu loh. Nah, kadang-kadang ketidaksabaran mereka itu yang menimbulkan rasa apa ya, ketahudian mereka juga jadi nggak ini ya, malah menurun gitu loh, bukan membaik gitu loh Bang. Kira-kira tuh Bang Zen minta tips-tipsnya Bang Zen, mohon maaf lahir batin. Oh iya. Kalau di buku Magnet Rezeki masalah apa namanya amanah ini sebenarnya cukup diurai cukup panjang lebar ya. Ya saya nggak ingat sih total penjelasannya. Tapi di buku Rahasia Magnet Rezeki insya Allah ada itu masalah pinjaman gimana ketika kita
menghadapi debt collector, intinya yang saya ingat ya, kita harus tenang. Itu yang pertama. Karena ketika kita tenang, maka energi positif itu akan muncul dalam diri kita. Ya. Ketika kita tenang, kita pasrah kepada Allah, insya Allah itu akan sebuah energi tersendiri bagi kita. Ya. Terus kemudian kalau tadi bilang sholat sudah, ini sudah, itu sudah, istilahnya ikhtiar langit sudah dilakukan, masih juga belum bisa menyelesaikan. Saran saya, coba juga dibarengi dengan ikhtiar duniawi. Maksud saya gini, ada nggak barang-barang kita yang mungkin nggak terlalu penting bagi kita, atau mungkin itu hanya sebuah barang sekunder lah. Kita jual, misalkan bisa melunasi itu, menurutku lebih baik jual gitu. Itu istilahnya, ibaratnya kita membuat prioritas gitu loh. Apa kira-kira yang bisa mengurangi beban kita gitu kan? Kan saya juga dulu seperti itu Pak Iman. Saya dulu seperti itu. Saya pernah ya ketika saat itu ya sama, sholat sudah, sholat insya Allah nggak pernah telat lah. Maksudnya 5 waktu tuh insya Allah full lah, nggak pernah ketinggalan lah. Ya dilanjut yang sholat sunnah dan seterusnya. Tapi juga saat itu masih gitu-gitu aja ya. Artinya belum signifikan waktu itu. Belum signifikan. Saya sempat berpikiran, wah lebih baik mau saya jual aja lah rumah saya. Mungkin lebih tenang. Saya lunasi, untuk lunasi gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi qadarullah ya, ternyata alhamdulillah saya nggak perlu sampai jual rumah ketika saya kemudian pasrah, saya tenang, kemudian tobat, dan seterusnya yang tadi saya ceritakan. Alhamdulillah penghasilan naik, alhamdulillah tidak perlu jual rumah itu. Alhamdulillah nggak perlu jual rumah gitu. Ya itu pengalaman saya Pak Iman. Benar itu pengalaman saya. Saya sempat mau jual rumah waktu itu. Ya mungkin itu aja sih ya. Karena kita juga nggak tahu persis ya kondisinya seperti apa. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau memang debt collectornya itu menyadari kemampuan kita, istilahnya nggak sampai main kekerasan, ya santai aja gitu. Selama mereka masih menyadari kemampuan kita, masih memberi kelonggaran kepada kita, ya sudah jalani saja, sabar saja. Insya Allah sambil jalan, maka semoga makin terbuka lagi jalan lain. Mungkin itu aja sih saran saya. Baik Bang Zen. Terima kasih penjelasan pencerahannya. Insya Allah dari coba saya ini. Karena ya itu, ada beberapa yang belum sabar. Kadang ya jadi itu, kita harus menikmati prosesnya kan. Betul. Hasil serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang kadang-kadang yang bikin saya kadang-kadang ya mereka sholat tobat sudah gitu kan, mereka sholat hajat sudah, ya itu karena belum dibuka pintu rezekinya, belum ditunjukkan sama Allah hasilnya, tingkat kesabarannya itu kadang-kadang ya itu tidak nyaman lah itu Bang Jen. Ya Bang Jen, terima kasih banyak ya. Kesehatan terus Bang Jen. Terima kasih Bang Jen pencerahannya. Sama-sama Pak Iman. Nah, itu ada itu tuh. Ini ada tambahan dari Bunda Ria nih. Siap. Izin menambahkan kata Bunda Ria, dibarengi juga dengan ikhtiar membaca zikir Al-Malikul sehari 100 kali di pagi hari sebelum beraktivitas. Kalau bisa plus waqiah setiap hari. Baik. Itu tips dari Bunda Khairia. Baik Abah, terima kasih. Ada tambahan lagi ini, kalau bisa nego ke DC-nya, lanjut nabung dinar. Jadi bayarnya
pokok aja, nggak usah pakai bunga. Itu yang dinegokan ke DC-nya. Jadi Baik. bayar pokoknya tanpa bayar bunganya dulu lah. Untuk bunganya kita tabungkan untuk melunasi pada nantinya. Baik, 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 Abah. Terima kasih ya. Memang kan orang yang, mohon maaf ya, sebelumnya saya tambah sedikit ya. Orang yang meminjam, amanah ya, orang yang beramanah itu kan berawal dari kekurang tauhidan mereka, tidak percaya dengan kekuasaan Allah Maha Dahsyat, Maha Kuasa. Jadi mereka dengan mudahnya meminjam tanpa menyadari ada kekuatan Allah gitu loh. Kalau saya menilai, nah jadi otomatis ya itu. Coba nanti saya coba Bundaria, terima kasih banyak Bundaria, Bang Zen nih pencerahannya. Insya Allah nanti saya sampaikan. Ada beberapa rekan juga yang sekarang lagi dalam kondisi kurang baik ya. Kurang baik, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, dan dilunasi amanahnya, dikasih solusi sama Allah yang terbaik. Itu Abah. Terima kasih Bang Zen, Bundaria. Sama-sama. Ya, penjelasannya. Boleh saya ngasih tambahan Pak Rifan? Silakan Pak. Silakan. Oke, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jen, yang penting tenang. Maka solusi akan terlihat dengan jelas. Ini sebagaimana yang tersebut di surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh. Siapa orang yang mau tawakal kepada Allah, yang mau menyerahkan semua persoalannya kepada Allah. Kalau di dalam ilmu magnet rezeki sih kita pakainya RFF jurusnya. Maka Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Kan orang yang beramanah yang didatangi DC berjilid-jilid, butuhnya apa? Butuhnya lunas amanah. Maka lakukan RFF, lakukan tawakal kepada Allah, maka solusi itu akan diberikan oleh Allah. Itu tambahan dari saya. Jurus RFF bisa dipelajari di buku Rahasia Magnet Rezeki. Saya kira itu Pak Iman, bisa nanti ditunjukkan bukunya ke beliaunya yang sedang memiliki persoalan itu. Baik, baik Abah. Izin bertanya Abah, untuk kelas Riyadhah mulainya kapan Abah ya? Sebentar lah, kita kan baru pulang Pak. Kita baru pulang Pak. Ya, ada teman bertanya. Ya, pokoknya kalau mau gabung aja dulu. Dia sudah gabung. Oh, sudah gabung. Oke, sudah gabung, siap. Bertanya kapan mulai lagi gitu loh. Ya saya bilang nanti coba saya konsultasikan dengan Pak Busro. Insya Allah secepatnya lah kita mulai. Siap. Terima kasih Pak Busro ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sharing ya tentang amanah riba. Saya alhamdulillah juga pernah ngalamin. Seperti yang dibilang Bang Jen, Bunda Hairiyah itu sama Pak Busro sama pokoknya banyak lah, itu udah bagus banget. Cuman saya pernah ada tambahan gini. Saya kan dikasih tahu, Ibu, tapi maaf saya pas ini belum kenal MR. Waktu itu ada Pak Guyupan Anti Riba, saya bergabung di situ. Sama pimpinannya dibilang gini, Ibu itu mau kan kalau di pagari istilahnya bukan amanah ya Pak ya, masih utang gitu ya. Ibu itu mau lunas utang apa mau bebas riba? Ditanyanya begitu saya. Terus saya ngomongnya ya, saya pengen bebas riba, pengen tobat riba, juga lunas amanah gitu. Kenapa nggak minta ke Allah bulan depan lunas? Beliau bilang begitu. Saya dek langsung gitu. Loh, gimana caranya? Kan saya uang aja belum pegang gitu loh. Kok bisa bulan depan lunas gitu? Terus Ibu, matematika Allah tuh nggak sama dengan matematika kita, kata beliau seperti itu. Oh gitu. Terus caranya bagaimana? Ya udah, sama sih yang caranya sama yang di MR, suruh sholat taubat, terus suruh sedekah gitu. Saya mikir sedekah lah, saya kalau ada duit saya buat bayar dalam hati gitu. Cuma ternyata kan sedekah kan nggak harus dengan uang ya Pak ya.
yang apa yang kita bisa lah gitu. Pokoknya ya udah itu saya lakukan. Terus sama minta yang Bunda Ria bilang tadi benar, kita minta nego pokoknya aja. Terus saya langsung nemuin ke ini pimpinan banknya malahan. Saya bikin surat sama bikin surat itu diminta ini, nanti kita minta balasan balik. Jadi kita punya bukti. Saya udah ngirim surat minta mau ngelunasin, minta pokoknya aja gitu loh. Tapi beliau malah nggak ngasih balasan, malah minta ketemu, jadi bisa ngomong langsung. Qadarullah tetap otomatis Pak Abang nggak mau kan ya. Masa iya cuman dulu aja waktu menerima alhamdulillah senang, giliran suruh nyaur ada aja gitu, minta tobatnya, minta apa? Pokoknya aja gitu. Terus gimana nanti karyawan buat bayar ini gitulah. Beliau bilang gitu pimpinannya. Tapi saya tetap kekeh, Pak, pokoknya satu rupiah pun saya nggak bakal mau kalau ada tambahannya. Kalau pokoknya insya Allah lah saya bilang gitu. Tetap belum bisa. Terus saya balik lagi, saya itu bertemu beliau sampai beberapa kali. Gini, ternyata untuk taubat itu nggak cukup saya aja sama suami, seluruh keluarga. Jadi tobatnya untuk semuanya. Kecuali mungkin kalau yang masih anak-anak belum bisa ya kita ajak ngobrol, ya anak-anak yang udah bisa lah ya. Yang udah bisa dewasa, udah ngerti, udah paham. Kita bareng, ngumpul bareng, yuk kita tobat bareng. Itu ada satu anak saya yang belum tak ajak ngobrol, pikir saya gini, anak kan masih kuliah. Kasihan lah kalau mikirin orang tuanya seperti itu, gitu pikir saya. Ternyata itu belum bisa mengabulkan. Nah, setelah saya ngomong sama anak saya yang paling kecil tuh, saya bilang, Dek, ini ibu sama papa udah niat tobat riba, mudah-mudahan dikabul oleh Allah, tapi menghadap ke pimpinan ternyata belum bisa. Tolong ya Dek ya, bantu doa ya. Itu saya bilang gitu, yang paling kecil itu. Terus oh iya ya udah ya kita bareng-bareng. Intinya bareng-bareng tobat satu keluarga. Insya Allah itu dikabul benar itu. Bulan depan dari hari saya ketemu sama pimpinan yang pagari itu, paguyuban anti riba itu, aset yang mau saya jual ada yang mau Pak, di luar dugaan. Itu aset udah saya tawarkan tuh 2,5 tahun. Itu belum laku-laku. Kalau ada yang nego nggak cocok. Cuman tapi emang karena saya niatnya riba itu biar cepat beres, harganya emang nggak sesuai harapan saya gitu loh. Saya sih nggak apa-apa, harganya lebih murah lagi, yang penting ribanya beres gitu. Tapi bener pas 1 bulan pas ada yang mau. Atas izin Allah itu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjawab. Yang penting pokoknya semua keluarga deh. Jangan orang tuanya aja. Anak-anak yang udah bisa ngerti, paham gitu diajak bareng-bareng. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa memudahkan teman-teman yang ada kaitannya dengan riba. Itu saja kurang lebihnya. Cuman ya itu tetap aja namanya riba kan emang katanya duit setan dimakan iblis gitu. Kan saya bilang gini, saya tuh kan ada usaha, tiap hari tuh dapat duit bukannya nggak dapat. Tapi untuk bayar di tahun pertama, tahun kedua tuh lancar, untuk mulai tahun ketiga deh. Mulai gali lubang tutup lubang kalau buat nyaur itu. Betul. Secara logika kan saya anak pertama kuliah udah selesai, makanya saya berani ngambil tuh. Anak pertama udah selesai, otomatis udah nggak membiayain anak pertama itu, buat biaya anak bisa tak masukkan buat bayar amanah. Pikir saya mah gitu tadinya. Itu kan kemauan kita, kemauan orang manusia biasa gitu loh. Ternyata di luar dugaan nggak bisa kenyataannya. Yaitu tadi matematika manusia nggak sama dengan matematika Allah. Emang bener banget, saya merasakan banget. Mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman yang ada DC-DC sama nagih-nagih itu, bisa membantu. Tobat pokoknya terus, dah nggak tiap hari, jangan sampai ini. Salat tobatnya, syukur-syukur nggak cuma sekali, berkali-kali. Disesuaikan kondisinya, insya Allah itu mudah-mudahan ya. Itu sharing saya, mudah-mudahan bisa membantu. Alhamdulillah untuk ribanya udah beres, saya alhamdulillah. Dan bisa bayar pokoknya toh, benar-benar pokoknya tuh tanpa kan biasanya kalau mau ngelunasin itu ada penalti, ada bunga berjalan gitu. Tapi itu bisa. Sama pokoknya bisa, orang banknya mau. Tapi juga nggak mudah juga. Saya tuh bayar mau pagi itu udah standby, pimpinannya masih belum ada aja saat telepon. Nenteng-nenteng duit itu dari pagi sampai, kan bank waktu itu tutup jam 4. Jam 4 habis sholat asar saya langsung
datang ke bank. Pas ke situ alhamdulillah jam 4 kurang seperempat baru bisa bayar. Tinggal bayar aja masih seperti itu waktu itu tuh. Padahal pihak bank udah ACC, iya Bu, pokoknya aja. Gitu. Tapi ya begitulah ujian untuk kita yang pernah, untuk saya maaf, bukan untuk kita, untuk saya yang kena riba, terjerat riba. Pas di awal itu karena saya yang tidak benar sih, kan harusnya sesuai kemampuan, tapi sesuai keinginan. Jadi nggak sesuai dengan finansial yang ada. Makanya sampai terjerat riba. Nggak enak banget pokoknya riba itu. Detoknya keren banget. Udah lunas pun masih keren banget detoknya itu. Semua kena, dari anak yang paling kecil, saya, anak nomor 2, suami, anak pertama saya 5, satu keluarga. Semua kena. Masing-masing ada yang kecelakaan, ada yang tidak sehat, ada yang laptop, hard disk hilang, mobilnya dipecah kacanya, itu ada aja pokoknya. Keren banget. Mudah-mudahan sih teman-teman bismillah bisa bebas riba semuanya. Amin. Insya Allah sih. Pokoknya benar-benar niatnya kita lebih kencengin lagi. Kalau udah sholat tobat bagus, terusin aja terus. Seluruh keluarga udah coba diajak semua yang udah bisa. Kalau yang masih anak-anak kan nggak paham, jangan dikasih tahu malah bingung nanti dia. Tapi sekedar sharing ya nggak apa-apa sih. Insya Allah. Itu aja, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tambahan yang luar biasa tadi ya, dengan sharing pengalaman pribadi, alhamdulillah Allah mudahkan. Ya. Ini tadi di chat tapi kok tidak berlanjut. Ada Bang Kang Ujang. Atau bisa langsung disampaikan? Silakan Kang Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Ujang. Iya. Ini mau tanya atau gimana ya? Pengalaman saya kan dulu sebelum kena MR, situasinya ya masih sama kayak yang lain. Ceritanya masalah riba gitu. Sebelum mengenal MR itu, kalau ketemu tangga itu, waduh, repotnya minta ampun. Sekarang begitu menjalani ya, walaupun nggak semua saya pelajari, maksudnya karena ya kesibukan saya kerja, tapi untuk amal-amalan MR-nya saya jalani juga. Nah, ada apa itu namanya? Jadi sekarang tuh merasa tenang, saya amanah punya, tapi kayaknya gimana ya? Bahkan hatinya menantangin gitu. Kapan yang mau nagih saya? Sampai sekarang nggak ada yang nagih gitu dari banknya. Apa itu nggak keenakan ya? Maksudnya Luar gini, biasa. ini tuh apakah termasuk ajaib? Ini kan saya amanah belum terlunasi ya. Tapi dari pihak bank nggak ada yang nyusul gitu. Terus saya juga rasanya tenang, maksudnya tenang itu nggak seperti dulu gitu. Kalau dulu kan ada ketemu tanggal 4 itu, waduh, sekarang mah ya jalanin aja gitu maksudnya. Nah, pertanyaan saya itu apa itu nggak termasuk lalai terhadap amanah, tapi bukan niatnya gitu sih, juga karena belum mampu aja gitu maksudnya. Belum dimampukan sama Allah mungkin. Tapi apakah itu termasuk ajaib atau enggak? Karena emang sih niat mah ada, tapi emang belum mampu gitu untuk bayarnya. Tapi alhamdulillah untuk kehidupan saya merasa nggak ada beban gitu. Maksudnya ada bebannya bukan berarti saya nggak ingat amanah, cuman ya pihak yang punya, ya maksudnya banknya juga nggak nanyain, nggak nelpon, saya juga tenang-tenang aja gitu. Ya itu gitu, cuman nanya itu apakah itu termasuk orang lalai ya gitu. Karena ya emang bukan lalai sih, emang tujuan sih emang belum mampu aja gitu. Gitu.
Baik, Gitu, sharing Pak. yang luar biasa. Ya, jadi walaupun belum bisa selesai, tapi Allah sudah memberi kemudahan melalui ketenangan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi kalau yang disampaikan. Mungkin saya tanggapi dulu ya. Oh ya, Saya tanggapi silakan. Soalnya tadi kan kita Mohon maaf. tanggapan bukan sekedar cuma ngasih testimoni, tapi ada sebuah pertanyaan tadi, apakah yang saya lakukan itu melalaikan amanah, itu yang tadi dipertanyakan. Kalau menurut saya ketenangan itu, terus kemudian dengan tidak ditagihnya itu sudah sebuah keajaiban, itu juga sebuah rezeki. Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, apakah itu berarti saya melalaikan kewajiban? Sebenarnya itu juga sudah Bapak jawab sendiri. Karena Bapak tadi bilang, saya tetap ingat amanah, cuma belum mampu. Ya, insya Allah itu bukan sebuah bentuk kelalaian. Kalau bentuk kelalaian itu ya, ketika kita punya amanah, kita tidak niat bayar. Itu ya nggak benar. Tapi ketika kita punya amanah, kita niat bayar tapi nggak mampu, belum mampu, itu soal lain. Artinya kita memang belum mampu membayar. Mungkin jawaban saya seperti itu ya. Yang dilakukan Pak siapa tadi ya? Itu sudah benar. Ya intinya selama kita belum mampu, ya gimana lagi orang-orang nggak mampu. Tapi ya kalau memang bisa mampu sedikit nabung walaupun belum banyak, ya nabung aja, nanti setiap saat misalkan ditagih, bisalah masih berapa gitu ya. Tapi kalau memang nggak bisa ya gimana lagi. Tapi ya dicoba aja bisa nabungnya seberapa, biar nanti kalau ada nagih nggak bisa lunasin tapi ya bisa ngasih lah seberapa. Mungkin itu saran saya gitu aja. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, sama-sama. Masya Allah, keren. Jadi memang tadi yang termasuk yang tadi tips untuk apa ya, menyelesaikan tadi ya, termasuk di situ ya Bang ya. Iya, iya. Jadi praktek jurus ML terutama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Itu tadi itu tipsnya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan atau yang mau di-sharingkan, ini Bang Zen ini sudah jam 10:30 ini. Iya betul. Bali maju 1 jam. Iya Pak, tes ya, betul. Iya. Kita masih sore, di sana udah hampir tengah malam. Iya. Keren, masih bisa membersamai. Terima kasih Bang Zen. Sama-sama. Baik, apabila sudah ada lagi, bisa saya tutup. Bagaimana? Ada tambahan Pak Iman? Mangga silakan. Saya ikut host. Ikut host. Barangkali ada tambahan dari Pak Mas Nur kali Pak. Biasanya Pak Mas Nur dahsyat nih. Pak Mas Nur masih perjalanan kayaknya ini. Iya, beliau ada bungkus permen tadi malam, anaknya di IMT kurang sehat. Nah, kalau nggak ini pagi kalau saya informasinya ya masuk RS tadi pagi ya. Cuma saya belum tahu detail lagi, ke beliau belum bertanya. Mudah-mudahan segera diangkat. Amin. Tidak sehat lagi Pak. Amin. Segera pulih kembali. Iya, Bu Suprapti sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Iya. Salam buat Pak Toto. Monggo Bang Jen, silakan. Ada barangkali ya, ada tambahan. Langsung Monggo Pak. Jelas ini. Monggo silakan. Iya. Baik. Kalau memang tidak sudah cukup mungkin yang
disampaikan atau ada pertanyaan sudah terjawab semua dari yang tadi atau mewakili dengan pertanyaannya? Baik, saya bacakan sebentar untuk ringkasan ya untuk yang materinya. Alasan orang memiliki amanah ya ada kebutuhan, keinginan yang kepingin dengan cepat ya, tapi itu merupakan kebutuhan mendesaknya ya, memang sekedar untuk kebutuhannya. Yang kedua, memenuhi gaya hidup ya, ini untuk peningkatan gaya hidupnya. Jadi sudah punya tapi kepingin yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, tidak tahu kalau ada pintu rezeki yang lain. Kemudian alasan untuk menghindari amanah ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kemudian amanah itu termasuk dalam 7 dosa besar. Bahaya mengambil amanah atau riba. Di Al-Quran riba tidak menambah amanah tidak menambah harta ya, tidak menambahkannya. Kemudian memutus pertemanan, menumbuhkan mental tidak hemat, tidak disiplin, tidak rajin, ya, tidak menambah kaya atau miskin tadi yang bersama dengan yang nomor 1. Kemudian tips menghindari amanah, mempraktekkan jurus MR ya. Jadi salah satu alasan untuk kita bergabung di sini di MR itu adalah untuk menyelesaikan masalah amanah. Kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berikutnya menyimpan dalam bentuk emas. Ya, itu nanti ada jurus tersendiri yang akan disampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian cara menyelesaikan, bersyukur, menerima, ikhlas dan ridho. Ya, dengan apa yang kita punyai, kita bersyukur, kemudian berhenti dan bertobat, mencari amanah lagi, ya, sadari kesalahan dan mohon ampun kepada Allah, memohon pertolongan Allah ya melalui sholat, ya, dan Quran juga ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kajian rutin Riyadhah di Senin malam. Kita berjumpa nanti dengan September yang lain, pemateri yang lain di Senin depan. Di kajian Cianjur juga di di Jumat malam ya, Pak Iman ya. Iya betul Pak, Insya Allah. Malam itu ada Cianjur, kemudian besok itu biasanya Bali ya. Bali, Insya Allah. Insya Allah Pak. Rabu itu Ikram, ya Kamis Bandung, ya biasanya. Kalau nggak Bandung Pekalongan Pak. Sabtu Ahad itu ada, tentatif nanti ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kiranya saya tutup. Saya tutup dengan membaca hamdalah istighfar 3 kali, kemudian hamdalah 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai pengatur acara, mohon maaf bila ada kata yang tidak tepat, yang menyakiti Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zen.